lainnya harus lebih hati-hati. Berarti kalau kayak Ruby gitu, Nah. dia agresif loncat-loncat Boleh. nggak salah. Itu Oke. boleh. Kalau gitu kita akan menuju ke arah drafting. Di game yang ketiga. Nah, Fanny dan Duyo. Tim Liquid. Wow. Ya, antara Matilda dan Chip Mendapatkan ya. apa? Ya itu dia, masalahnya trade-nya kayaknya udah boleh dilupakan sih untuk show-nya ya. Jadi kayak Iya. Ben Hilda itu menutup banget untuk Arannya. Dan menurutku bertukar antara Chip dan Chip dan Joe. Joe, Karena iya, menurutku ya Widi pasti bakal ambil chipnya. Atau Chip dan Matilda. Chip Matilda, kayaknya bakal jadi opsi yang bagus sih Om. Cuma mungkin Matilda bisa lepas jadi tiga ditutup sama bisa. tim Liquid ID. Lepas Joe, Chip, Matilda. Dan Kayaknya tetap bakal diambil. lihat Bude. Bude udah di tengah-tengah dari para The Cavalry. Wow. Menjadi salah satu penunggang juga untuk mensupport tim Liquid. Wow, apakah Hilda? Gue sih suka banget Ben Hilda di sini jujur. Dan mereka nggak Ya kan? mau ada barang. Gak mau, gak apa-apa Chip sama Chow-nya Ya. gak apa-apa. Ya. Yang penting Matildanya Idok dulu yang ditutup nih. Free Chip. Free Chip. Free Dan chip? Hilda. Wait, dan Hilda? Apakah Hildanya mau di take away? Ya, dan setahu gue ya. Apakah sama lagi dropnya? Atau jangan-jangan Carmillanya mau diambil duluan nih di 3 pick atas. Jadi kayak ngedinai untuk chipnya juga. Ya, dan setahu gue memang Hoshi ini mereka gak ada kecenderungan untuk menggunakan Hilda. Ya. Jadi ya aku besar setuju, kemungkinan benar. Hilda masih bisa dipakai kan. Oke, berarti kita ambil conclusionnya adalah Carmilla di pick atas sama counternya Hilda. Boleh. Iya nggak sih? Mau nggak mau? Atau malah keluar dari bagaimana permainan 2 game tadi. Lupakan Eve-nya dulu. Mungkin nanti pick 3-nya malah ambil Faramis. Masih ada Paramis, masih ada Lilia, masih ada Eve, masih Iya, ada kayak Parsha. kita Tapi dari tadi ambil fokusnya alfanya. ke Eve dan Parsha. Eve, Parsha. Kita Sana, melupakan Aurora banyak masih banget ada. banyak mid laner banyak soalnya. banget. Masih banyak. Lunox masih ada, ingat Moreno. Itu Comeback itu karena Lunox loh. Hilda. Hildanya di deny. Didinai ternyata. Oke. Seru. Lagi-lagi apa? Cascute adalah kunci. Dan ya kita jarang melihat ada Hilda buat Hoshi. Jadi ini sedikit. Apakah ini Ben, epic? mungkin ini kita bisa belajar dari Cascute. Cascute ambil Hildanya. Apa yang bakal dipakai Stein Lucas untuk melawan Hilda? Nah Iya. itu jawabannya. Supaya Jangan-jangan. ketika Iya, nanti dia tahu ketika lawan Hildanya Benar. kita akan pick hero itu. Iya. Mencari jawaban dari musuhnya. Lagi-lagi apa karena kuncinya? Sampel. Sampel. Emang harus ada percobaan Betul, sedikit betul, gitu loh. betul, Tapi ya betul. kayak yang aku bilang juga di awal. Pas tadi Ranger Mas bilang soal celah. Jangan sampai nyoba sampelnya kebanyakan nih. Betul. Ya Oke. tapi untuk satu-satu masih oke lah ya. Masih aman. Masih oke. Masih aman banget. Apalagi kalau dia menang. Dan menurutku di sini harus ada pertimbangan sedikit ya untuk Bane-nya juga. Siapa partner untuk Bane-nya? Jangan sampai nanti Bane-nya bener-bener gak bisa untuk ngebuka tim fight sendirian dan kembali lagi ke Zushin. Oke. Dan ya kembali ya, dengan adanya Chusin ya range ini yang menjadi permasalahan sebenarnya karena Lantern Flare tidak terlalu jauh ya buat jaraknya juga. Tapi untuk 3 pick awal ini bisa dibilang cukup strong bagi masing-masing tim dan gameplay mereka pun ya lumayan hampir terdeskripsikan misalnya seperti dari tim Liquid ID dengan membawakan chip ya kita tahu mereka akan bisa membiarkan ya udah chipnya aja jalan sendirian tapi yang di belakangnya ya mereka bisa split aja semuanya nanti baru kumpul tim fight. Tunggu aba-aba dari shotgun aku datang karena Carmilla belum ada loh. Nggak ada Carmilla. Nggak ada. Iya. Dan kayaknya dari tim Liquid, kayak dia tahu, oke kalau Carmilla udah pasti di ban, Carmilla akan ambil oleh tim RRQ. Jadi kayaknya kita baru main di bawah aja Carmilla ban-nya. Gak usah buru-buru. Gak usah buru-buru bener sih, karena mungkin mereka bisa fokus ke hero-nya Skylar dulu. Dengan adanya Iritel itu kayak ngebebasin banget. Hilda, Zushin, Iritel. Mereka akan Cloud? berlari sih, itu powerful banget. Cloud kayaknya mungkin dipertimbangkan sejenak ya. Karena bisa ngindarin ini juga posisi dari Chip loh. Dia ngelepas nih, disengit. Apa bisa jadi Hildanya jadi roam untuk mencari-cari chip? Oke, setuju juga. Tapi chance-nya adalah Ya. dimakannya seorang Idok ini lebih tinggi. Ya. Hilda sebagai roamer sekarang, yang pertama nggak bisa rusuh. Betul, karena di karena 2 menit belum menit awal, pertama. itu Betul. udah nyebelin banget. Damage konsumsinya bisa sampai 25%. Betul. Itu tinggi banget untuk invade jungle. Jadi kayaknya resiko itu nggak bakal diambil sih. Kalaupun diambil, kayaknya dia harus ambil edit di samping. Ya. Supaya ada badan dan ada deal damage. Oke, kalau itu mungkin jadi alternatif ya. Iya, alternatif. alternatifnya. Jadi Yang masih balance. Permasalahannya editnya udah tidak ada. Itu dia. Jadinya habis sih hero-nya. Jadi yang menurunkan power dia untuk jadi roamer makin lebih tinggi gitu loh. Yap. Kira-kira Boleh, Aaron Ben, bakal pasti kali main deh. apa ya? Aaron tuh Kayak- terlalu banyak sih hero yang bisa dia mainkan untuk saat Banyak ini. sih, ya, aku setuju sih. Karena mau gimana pun ya, apalagi kita mungkin ngomongin Esmeralda yang jarang muncul aja, memungkinkan loh kalau lawan iya, Hilda. iya, iya. Karena dia bisa ambil absorb damage-nya di sana. Oke.
Dan sekarang kita ngomongin ke arah kondisi hero mid to the late game kayaknya harus punya insuransi. Gatot Kaca. Itu dia yang tadi sempat kita mention ya. Udah memang harus dia menjadi salah satu masalah untuk if nanti. Tapi aku mikir malah Gatot Kacanya di roamer sih. Gatot Kayak roamer lebih ya. stabil aja gitu Di loh. roamer, Iya, iya. ngejar aja. Pertama gini, gue setuju di roamer 1. Ketika dia kondisinya ada ganking dari chip, dia udah standby. Jadi ini kalau misalnya kalian sadar gak? Ini yang Aran lakukan Iya. ketika dia ngelepas chip ke alter ego. Betul. Ini yang Aran Apalagi kalau lakukan. chipnya ternyata flicker ke belakang, Yes. tetap gampang buat di pick up. Di mana black hole itu sendiri? Dilompatin langsung ya. Itulah. Ada Blur Guardian. Nggak Tapi- di-expect kayaknya dia om. Benar, cuman ada counternya buat ini dan ini ya, buat Gatot Kaca dan juga Hilda. Nathan nggak sih pasti? Nathan atau Kari? Benedetta Akhirnya Benedetta Benedetta keluar. Ini dia jawaban atas Hilda ya. Iya, Kalau tadi mungkin. sempat kita mention, kalaupun emang nggak ada yang bisa mengimbangi Retail. rotasi, ya udah nggak apa-apa. Benedetta Tetap dan retail. kalau Oke. ngomongin ini retail, seenggaknya bisa diimbangi juga dashnya. Oke, kita udah full traffic. Fast prediction. Entah kenapa aku suka RRQ karena Hildanya bisa Hildanya diambil. RRQ oke. Iya. Profesor Masih di RRQ kayaknya. masih di RRQ 2 dan Awa. RRQ. Wow, 3 analis kita menuju ke RRQ. Akankah RRQ mengamankan game ketiga? Ataukah Team Liquid Soul Casar take it away? Mana dia main? Ya. Yep, drafting best di game ketiga telah selesai. Oke, Waktunya nih kita akan melihat siapa lagi yang akan mendapatkan kemenangan di game ini. oke, tentunya dengan satu kejutan lagi ya, Benedetta di EXP. Itu adalah hero by one-nya Aran kalau zaman dulu. Betul, ya wes kalau begitu. Berarti sekarang waktunya Eldorado. Kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Oke, karena keadaan sekarang disamakan, tapi kembali match-up-nya masih berkutat di area Ben dan juga Alpha. Yep. Secara head to head berarti harusnya ngelihat dari Ben ini masih cukup unggul ya. Tapi kembali lagi nih, RRQ melepaskan chip dari seorang Widi yang tadi sempat menjadi player of the game juga. Oke, sementara Dairon kali ini mencoba ya untuk bisa memberikan gangguan distraction yang begitu baik. Tadi Revitalize sudah dibuka, tapi setidaknya sudah berhasil untuk mencari informasi siapa saja yang ada di dalam area rerumputan. Yap, dan ini dia Benedetta yang akan dibawakan juga Convulsive Blast dan bahkan ada Festival of Blood untuk memaksimalkan kembali dari Spellcam dan juga Rapture yang terselip. Dia mau memberikan damage juga, bukan cuma sekedar durable. Yep, Widi memberikan gangguan terhadap Skylar di area atas. Cuma tadi di game sama buset sakit banget satu auman yang memang sudah dikeluarkan dan terlihat dari kejauhan. Ada Unbreakable yang mungkin sebelumnya ditahan terlebih dahulu. Alright. Dan juga dari, jauh banget nih. Buset sampai sana tuh Aran, oke sendirian. Knife for a Knife berhasil tadi menggocek ke arah dari satu dari guys. Hanya saja terlalu ramai. Arannya terjebak sendirian dan first blood menjadi milik dari Dairon. Yes, dan biasanya kalau Benedetta tank tetap bawa Revitalize ya beberapa kita kali ngeliat juga. Tapi ya Vengeance adalah nama tengah dari Aran ya kayaknya. Suka banget nih pakai Vengeance dia juga. Yang walaupun memang cut-nya lumayan jauh. Tapi dirinya pun harus tumbang sehingga tidak di-convert. Buset Jadi deh. keuntungan di early game. Itu Widi sama Dairon tabrakan tuh dari dua. Sama-sama melakukan sebuah tubrukan. Tapi sekarang Widi masih level 3. Bisakah dirinya selamat karena di bagian belakang. Coba lihat. Rinsnya mencoba mengangkat tadi pergerakan dimiliki oleh Widi. Dan untuk sekarang ada Daironnya. Real One Manipulation jaraknya dekat banget dari SQL. Terkurung dengan beberapa play. Tapi ternyata Turtle berhasil diamankan. Bahkan Setsujinnya pun menjadi korban Rinsnya. Rins? Satu yang terakhir bisakah dia selamat Aran. Mencoba menghasilkan damage-nya. Dan Rins pun menjadi korban pula. Dan Aran membayarkan dengan satu buah keuntungan begitu besar. Turtle dia dapetin, Sujin dia makan juga. Dan itu dia satu kompensasi yang akhirnya bisa ditunjukkan oleh Aran. Dan kembali head to head bersama dengan adanya Dairon. Akan jauh menang jalan sih untuk Benedetta EXP. Clear-nya jauh lebih cepat, movement dan rotasinya juga akan jauh lebih cepat. Dan keuntungan dari seorang Benedetta di EXP adalah dia durable, plus dia akan bisa ngedodge nih. Hal-hal seperti Lantern Flare dengan Univern lainnya. Sama-sama motong jauh banget. Lo coba lihat tuh Hilda di mana, Benedetta di mana. Emang LDR aja mereka ini. Waduh, jauh ya. Jauh kan. Jangan deh LDR. Jangan. Tapi Widi, udah ketahuan sepertinya posisinya dengan Trap Claw Cannon juga.
Nah ini bedanya Chip. Oh di atas Skylar. Skylar berhasil selamat karena untuk sekarang ada Avatar of Guardian yang dikeluarkan juga dan mungkin bisa saja berbalik arah tapi harus Shiki di depan berbeda malah menjadi korban. Benar-benar Rin sebagai belakang diberikan gangguan yang begitu besar. Begitu masih oleh Aran, coba lihat Aran yang mengejar di area atas. Double kill didapat oleh Hilda. Ini siapa menjadi korban. Tapi Dairon masih ingin lebih looking for triple kill. Dairon masih berkabung. Mencoba untuk bisa mendapatkan Widi masih berusaha tim terakhirnya dan Dairon. Badan mengejar sebuah keuntungan yang begitu berganda. Bahkan untuk sekarang Dairena pun masih bisa bertandingan. Ada bantuan lagi dari Idok. Dairena pun masih begitu kuat. Di area tengah ada waktu yang begitu berlimpah untuk Sutsujin. Iya Hilda. Begitu superiornya. Dirinya bisa bertahan tapi tadi Iron Shiki dia masuk ke shortcut ya. Yang tiba-tiba masuk di depan mukanya Dairon sehingga Iron Shikinya pun harus tumbang. Sementara Widi. Buset ini Widi yang benar-benar dikeroyok. Ada 3 player tapi masih berhasil melarikan diri. Dan ini dia 4 poin kill yang dipegang oleh RRQ. Semuanya disumbangkan oleh Dairon. Permainan agresif dan harusnya kembali menabung objektivitas karena Turtle tidak akan dikontes oleh tim Liquid ID. Yep. Sementara di atas Skylar masih bisa melawan farmingan membantu tadi ya. Sutsujin. Lagi dan lagi Aran. Aran juga mobilitas bagus banget loh. Tapi pergerakan yang dimiliki oleh Gatot Kaca. Avatar of Guardian dia pergi ke tempat yang berbeda. Ini dia ya. Gatot Kaca, otot kawat tulang besi. Wih, yang Cakep. LDR bakal kalah sama yang ketemu tiap hari. Ih, otot kawat tulang besi. Akunya dan sayang malah dia nanti. Oke, balik lagi. Dimana ternyata penggunaan chip ini masih belum maksimal nih sejauh ini. Karena dari tadi dia dimakan terus-terusan dan dipoke. Dan juga diberikan sisi power dengan adanya lantern flare. Yep. Itu yang ngeganggu dari tadi. Nih idoknya juga tebel. Ya mereka emang benar-benar damage-nya juga masih butuh banget dari Iron Shiki. Tapi nanti di saat Iron Shiki mungkin sudah bergabung di dalam team fight. Dan Fabian kenapa nggak kena dan Dairon melihat dari kejauhan. Dairon hadir meningkatkan mungkin CC di dalam tubuhnya dan ternyata mundur kembali semuanya. Iya tapi flicker ya tadi dari Rinsnya juga yang udah ke-trigger. Masih belum ada team fight lanjutan lagi sementara ini dia Thunderbelt yang di-build oleh kedua belah EXP laner secara stack. Harusnya ini Dairon akan jauh lebih tinggi. Dia punya hybrid defense, dia punya true damage tambahan juga. Itu yang ngebuat akhirnya Dairon nyayur banget poin killnya, konklusif lagi. Yap. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi coba lihat pergerakan sama Hilda dan juga Benedetta nih mereka emang gak ketemu-temu aja gitu loh. Cuman mereka berada di dalam satu area yang sama dari tadi. Saling menghindari ya. Saling menghindari. Kenapa ya? Kenapa? Harusnya ya hadapi aja ngapain dihindari ya. Betul. Tapi ya Aran ini kembali menunjukkan bagaimana power Assassin di EXP ya. Movementnya cepet, dia clear lagi juga dan memenangkan jalan sih. Itu bakal ngebuat dari Daironnya terhambat tapi secara damage deal harusnya ini masih nih di bawah dari Dairon. Apalagi dengan Revitalize juga yang dibawa. Durability team fight-nya akan bisa diperkuat dengan ada Revitalize nih. 2 bahkan yang dipegang oleh RRQ. Ini yang lihat tadi yang pegel itu adalah Rins ya. Dia tadi dikejar-kejar terus dan SKL masih berhasil untuk bisa menghindar. Dan Dairon yang benar-benar langsung diajar. Satu terakhir dan Dairon pun masih berhasil sama dengan Avatar Guardian yang benar-benar tepat waktu akhirnya. Tapi Idoknya berhasil langsung dilenyapkan dengan tadi lompat Avatar Guardian yang masuk ke dalam area defense dan dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID. Untuk sekarang Arannya dengan Pecel sudah diaktifkan. Rins yang terjebak satu terakhir tapi Skylar benar-benar memberikan damage-nya mengitari area musuh. Dan untuk sekarang ada 2 player dari tim Liquid ID yang menjadi korban. 2 tukar 2. Dan bahkan Daironnya nggak tumbang. Nggak ada point shutdown yang bisa diambil oleh tim Liquid ID. 1v1. Buset deh di area atas Skylar yang satu terakhir Aran. Masih memaksakan dan Daran berhasil. Tapi di tempat yang lain Turtle menjadi milik dari Sutsujin. Iya itu benar-benar alfanya. Oh Iron Shiki. Buset dikehajar, dikejar, didorong mundur jauh banget. Bahaya ya entropi. Oh. Hampir aja Idok, hampir. Kayak sinetron ya. Iya, hampir tipis banget. Itu dia, Cu. Itu dari situ tadi kita bisa belajar, Ul. Kalau tuh? jarak bisa didekatkan tapi tidak dengan komunikasi yang mendadak kehentikan gitu loh. Cah, tuh kan. Udah, semua Relate lu pada Di di belakang. Bandung ada daerah namanya Sukajadi. Apa Kalau tuh? suka ya harus jadi. Ya udah fokus, Iya. Ini berantem loh ini mereka. Iya karena dari tadi team fight terus-terusan. Akhirnya point kill juga balas aja. Mendadak Widi hadir tapi Idok yang di depannya bukan pilihan yang cukup baik. Karena terlalu tebal. Satu lawan yang harus mereka libas. Alright. Dan point kill sebenarnya masih terbilang sama ya. Tapi beda dengan objektif yang bisa ditabung sama Aran Kihoshi. Kembali lagi, Iron Shiki yang akan menjadi targeting terus-terusan juga dan Sutsujin. Oke, ini dia pertempurannya. Hey! Spear of Alpha digagalkan oleh Daddy Catch. Dan pertempuran
pertempurannya terus terjadi. Iron Cheeky berusaha untuk bisa mengatakan damage kan, tapi ternyata tidak. Kalau untuk sekarang ada 2 player dimiliki oleh pemain tim Liquid ID, udah panggil rasa cepat dan sekarang Widi menjadi korban yang ketiga, bahkan pergerakan Naran benar-benar dihentikan. Tapi setidaknya Skylar dia bawa. Dan juga bahkan kali ini Dairan udah mengantongi 7 poin kill. Walaupun memang terlihat dari Skylar yang terkena shuttle, tapi team fight panjang yang dibawakan oleh kedua belah tim Iron Cheeky. Oke, di tengah Iron Cheeky sendirian dan Dairan siap untuk bisa mengajar, tapi Iron Cheeky satu yang terakhir dan Iron kembali gagal. Oke, flicker again and again dari Iron Cheeky yang ternyata, wow, itu udah ada sayang deg-degan gak apa-apa. Oke. Tapi Iron Cheeky kayaknya harus turunin tensinya sih. Betul. Flicker yang miscalculate ini fatal banget, ini grand final. Udah berapa kali total berarti 3. dari game kedua? 3. Udah 3 ya? 3. Apa yang terjadi? Miskalkulasi terus-terusan, tapi setidaknya sekarang masih ada keuntungan yang didapatkan oleh pemain tim Liquid ID. Kenapa? Auto tarik di atas hancur, di bawah hampir loh. Hampir ya. Dan itu sebenarnya ya Nah, kalau hancur udah sekarang. hancur, itu dia dari RRQ, mereka juga harus waspada dengan Benedetta yang bisa split, tapi weh, FPL ID Extremer. Wah, ini dia nih. Nah ini Gusion 3159. Tenang aja Jo. Bang Jo. Sente Bang Jo, oke. Ini dia pergerakan dari Widi. Ada dari Cats yang dikeluarkan, tapi Lord berhasil diamankan. Coba lihat Widya terjebak sendirian di atas tersebut. YSKL ada di bagian belakang. Widinya berhasil dihancurkan, tapi damage yang dihasilkan begitu mengerikan. Di mana sekarang Skylar berhasil dihancurkan pula. Arannya masih belum putar. Tapi di bagian belakang negara ventilasi memang sudah dibuka. Di mana hidungnya berhasil dihancurkan, tapi tidak untuk Dairan. Kenapa? Karena Dairan untuk sekarang coba lihat. Masih dengan durability yang begitu besar. Dairannya masih berusaha masuk lagi dalam rumputan. Home sweet home yang membuat dirinya pun terlalu kuat. Oke, pertukaran kembali terjadi, tapi kerugian besar kali dari tim Liquid ID. Oke. Iron dikejar. Dairan yang masih ingin lebih dan Iron Cheeky. Dan itu dia, damage yang disumbangkan dari Conclusive Blast plus Thunderbelt yang harusnya stacknya udah semakin berlimpah ganda. Solo kill dari Dairan membuat dari Iron Cheeky tidak berkutik sama sekali. Wow, tidak berkutik sama sekali. Dan coba kita lihat kalau berada di kolom komen YouTube MPL 950.000 viewer jalan bersama. Kita pecahin 1 juta coba nih di channel sini aja. Penuhin semuanya, Penuhin pecahin semuanya, lagi. pecahin lagi. Dan Lord hadir di area atas. Lord sudah dihilangkan dari Cats, tadi menabrak ke arah beberapa player. Ya, bicara lagi ya tentang adanya kombinasi high ground antara Yves dan juga Nathan. Sebenarnya combo ini di rally ini belum dapetin kemenangan loh. Yap. Game 1 untuk RRQ tadi masih belum berhasil. Oke. Game kedua dari tim Liquid ID nggak berhasil Berhasil, juga. game ketiga dipakai lagi nih. Nah, dipakai lagi dan harusnya RRQ kembali tahu bagaimana winning condition mereka adalah menyelesaikan game ini secepat-cepatnya. Jangan sampai Wait, dikit ketahuan. lagi. Oke, ini dia Widi. Waduh. Lenyap seketika, bukan pilihan yang baik apabila dia memanggil rekan-rekannya. Force of the Queen ngasih efek slow juga. Yep. Yang akhirnya ngebuat dari Widi pun tidak bisa bergerak secara leluasa. Karena secara dari spellnya juga untuk kabur ini belum ada nih, belum ready. Dari Widinya yang tumbang 5 kali. Dan itemnya ini akan menuju ke arah Holy Crystal dari Rins, Iron. oke, Rins yang untung masih bisa menghindar dan melepaskan dirinya dari satu pada bahaya. Tapi sakit banget Epic Crossbow Miguel Skylar. Coba lihat Iron Cheeky kembali terjebak. Ada beberapa player tapi Iron Cheeky masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Satu terakhir, sakit banget. Satu tampolan yang diberikan oleh Idok. Oke, tapi distraksi kembali terjadi. Aran, ini dia yang akan menjadi salah satu winning condition dari tim Liquid ID. Mendelay waktu game selama-lamanya, ngebawa sampai nantinya Nathan dari Iron bisa dapetin power spike. Dan ini dia Aran membeli waktu dengan panjang. Oke, Aran dikejar-kejar, Electromagnetic Blow semua dikeluarkan di mana Rins yang masih berhasil tadi untuk menarik Aran ke bagian belakang, tapi Aran yang masih berusaha untuk bisa kabur. Semakin dikejar, semakin Aran jauh dari depan. Yang berbeda Widi mencoba untuk bisa mendapatkan karena Skylar portal dibuka, tapi tidak ada yang akan berhasil dapat terjatuh. Iron Cheeky double kill didapatkan oleh Sutujin, tapi pertempurannya terus terjadi. Bahkan tuh sekarang coba lihat, Sutujin pun menjadi korban dan shutdown pun tercipta. Bahkan tuh sekarang ada satu player lagi. Oke, menjadi pertukaran 3 untuk 3. Oke. Tapi masalahnya siapapun yang keluar tadi dari shortcut terangkat deadly catch itu juga udah susah sendiri.
Dan akhirnya penggunaan dari chip untuk tim Liquid ID untuk kedua kalinya ini benar-benar diantisipasi dengan cukup baik oleh RRQ. Tapi yang jadi mahal adalah targeting dari Fabian. Mengejar ke arah Skylar. Walaupun memang Skylarnya tumbang. Tapi masalahnya rekan-rekan yang lainnya pun dibayarkan. Tapi ini Skylar free banget. Sakit banget. Sprint yang di pop up. Nambah lagi movement. Heavy crossbow. Dan juga bahkan Iron Shiki ini sakit banget. Tertampar. Unbreakable dari Irok. Itu bener-bener dadok, dok. Itu kan mana tangannya gede banget ya kepalanya ya. Ditampol biru semua itu. Oke. Web, oke, Aran. Enggak Hampir saja Aran tertangkap basah tapi setidaknya berhasil selamat di bagian belakang. Ada Skylar berhasil tertangkap tapi Skylarnya masih berhasil kabur banget. Terus sekarang apa terlalu dia konek karena beberapa player ada dua player sekarang Oh ini my God. Liquid ID berhasil dihancurkan dan Arannya pun menjadi korban penambah di mana SQL-nya total 4 player tapi coba lihat di tempat yang berbeda. Pergerakan dari Iron Shiki berhasil menghancurkan karena satu base Tarat. Dan Aaron hampir tapi dirinya pun harus pulang. Aran juga butuh Lord, mereka bakal paksa di arah tengah. Oke, ada pergerakan di mana beberapa pemain dimiliki oleh RRQ berhasil membalaskan keadaan. Dan sebenarnya tim Liquid ID, walaupun memang Carmillanya tadi di ban ya, untuk bisa mengcounter ke arah Chip. Tapi padahal tim Liquid ID sendiri yang ngelawan Chip dengan Gatot Kaca. Dan semuanya nempel, semuanya keluar dari shortcut, kena Avatar of Guardian. Itu udah menjadi salah satu gangguan yang sangat-sangat berarti. Lagi dan lagi mereka gagal untuk bisa mendapatkan arah Skylar. Tapi yang berhasil apa? Di kolom komen dari YouTube MPL sekarang sudah 1 juta views bersamaan. Wow. Kita pecahin lagi ya, semalam 2.900.000 peak viewers kita. Hari ini nggak tahu nih berapa. Kayaknya meledak hari ini. Meledak, dan itu dia dari Winter Crown. Weh. Oh, tapi Aran di top lane. Oke, Aran dikejar-kejar oleh Skylar. Damage yang begitu masif harusnya udah bisa dihasilkan oleh Skylar. Aran masih memantau dari Rins. jauh tapi setidaknya sekarang Rins langsung aja dihajar dengan satu Daira. skill apa tadi udah berhasil masuk dalam tubuh dari Rins. Tapi sekarang Fabian yang terjebak sendirian dan Winter Crown dikeluarkan dan Daira tempat berbeda pada akhirnya berhasil dihilangkan dengan shutdown yang sudah didapatkan dan mereka mendapatkan waktu tambahan lagi untuk tim Liquid Widih. ID. Tapi tempatnya berbeda, mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena Skylar di mana Skylar masih mencoba untuk bisa mengamankan dirinya. Skylar berhasil kabur, Skylar berhasil untuk bisa pergi. Dan memang ya targetingnya ke arah Skylar, tapi again Avatar of Guardian yang menghentikan laju mereka. Dan di bagian tengah coba lihat apa yang akan terjadi. Tapi Skylar satu terakhirnya dan tidak bisa 2-1 tukar RQ. Dan itu dia satu buah overextend, overcommit dan overhype dari tim Liquid ID yang menempel pada mereka. Bisa seharusnya nahan lebih lama lagi sampai waktu Nathan bisa dapetin power spike-nya, tapi ternyata targeting yang gagal. Avatar of Guardian memberikan sebuah hal yang sangat-sangat membuyarkan setup yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Gokil. Terima kasih tim Liquid ID dan juga terima kasih untuk RRQ di mana permainan begitu luar biasa dipertontonkan di game yang ketiga. Ya. Mengerikan, strategi, macro play, mekanik semuanya terlihat dan di sini mereka mengatakan secara langsung kalau dua tim ini memang pantas berada di babak grand final. Mereka pantas, tapi mistake fatal. Itu sudah tidak boleh lagi kita Yap. lihat. Flicker miskalkulasi, targeting yang ternyata belum mendapatkan sesuatu. Ingat, mereka grand final. Walaupun tiket M6 sudah mereka dapatkan, tapi trofi MPL Season 14 cuman ada satu. Dan sedang diperebutkan, dan RRQ Hoshi memanfaatkan hal tersebut untuk lebih dekat lagi mengangkat trofi. Dan yang pastinya apakah raja dari segala raja akan kembali memegang tahtanya? Karena tim Liquid ID masih dengan masalah yang terbilang cukup sama. Yap,